Nona, Ini di mana? kamu sekarang ada di rumah sakit. Matamu berdarah. Masih punya muka buat ngomong kamu. Sok menceramahi orang lain. Siapa yang mau mengurusmu? Sia-sia saja matamu jadi buta, Bibi. Dokter bilang mataku ini bisa disembuhkan. Tapi kalian malah memaksaku pulang dari rumah sakit. Nenek itu tidak akan bisa menemukanku kalau dia mencariku. Cuy, sembuhkan apanya? Keluarga kita mana ada uang nganggur buat mengobati matamu. Lagi pula, kalaupun ada uang, uang itu harus disimpan buat beli rumah dan nikahan adikmu. Sudah. Jangan banyak omong sama dia. Cepat minggir sana. Lihat kamu saja aku sudah mual. Cepat cuci baju adikmu sampai bersih. Nih. Kamu harus cuci kaos kakiku sampai bersih ya. Aduh, kenapa bisa tidak ketemu sih? Gadis kecil itu, dia menyelamatkanku lalu tertabrak mobil dan dibawa ke rumah sakit. Aduh, si Ye. Cepat kamu cari tahu. Nenek. Aku sudah kirim orang untuk mencarinya. Tapi pihak rumah sakit bilang, di hari yang sama keluarganya sudah menjemputnya keluar dari rumah sakit. Apa bagaimana bisa keluarganya begitu? Apa jangan-jangan mereka takut tidak mampu bayar biaya berobat? Aduh, mereka juga tidak meninggalkan nomor telepon. Aku mau mencarinya pun jadi tidak bisa. Nenek. Tenang saja, aku pasti akan menemukan dia. Dan memberinya ganti rugi yang pantas. Si Ye, kalau tidak ada gadis kecil itu, nenek pasti sudah tewas. Apalagi gadis kecil itu kelihatannya sangat manis. Kulitnya putih, matanya besar. Persis seperti kelinci putih kecil. Sekali lihat saja sudah tahu dia anak yang baik hati. Lagi pula waktu itu nenek ingin menahannya di sini. Sekalian mau kenalkan dia sama kamu. Kamu kan sudah 29 tahun. Posisi istri presiden direktur grup masih kosong. Nenek, aku tidak sembarangan naksir wanita. Masalah ini akan kuselidiki sampai tuntas. Nenek tunggu saja dengan sabar. Sie, cepat kamu cari dia. Aku takut gadis kecil itu akan menderita. Pak Kian, silakan bicara. Kalau orang yang menyelamatkan nenek itu, tahu kalau yang dia tolong adalah keluarga Kian yang hartanya triliunan. Apa dia bakal kabur begitu saja? Itu tergantung apa niatnya, memang mau menolong nenekku. Pak Kian, maksud Bapak ini semua sudah direncanakan oleh orang yang punya niat buruk. Pokoknya masalah ini tidak boleh dianggap enteng. Kamu harus segera selidiki asal-usul mobil itu, dan juga keberadaan wanita itu. Baik, Pak. Anak pembawa sial ini matanya sudah buta. Kamu tidak berniat menampungnya di rumah dan memberinya makan gratis kan? Mimpi saja dia, aku sudah cari info ke sana-sini. Bujang tua di desa sebelah mau bayar 100.000 yuan. Baguslah sekalian saja nikahkan anak tak berguna ini ke sana. Cuma 100.000 yuan. Apa itu tidak kemurahan buat si bujang tua itu? Dia kan buta. Bisa dapat mahar 100.000 yuan saja sudah untung besar. Kalau ingat soal ini aku jadi emosi. Kita sudah susah payah membesarkannya bertahun-tahun begini. Bukankah tujuannya cuma demi dapat uang mahar? Ujung-ujungnya malah matanya jadi buta. Aku sudah sepakat sama bujang tua itu. Besok begitu matahari terbit suruh dia datang menjemput. Nanti uang 100.000-nya kan langsung cair. Kecilkan suaramu. Hah? Masa nyawaku cuma dihargai 100.000 yuan? Tidak, aku harus segera. Akhirnya berhasil kabur.
Saudari Sen Kiao, selamat kamu telah diterima di universitas kami. Kami akan memberikan beasiswa penuh untukmu. Baik, terima kasih. Ibu. Bagus. Surat penerimaan universitas. Sen Kiao, kau benar-benar sudah berani ya. Beraninya diam-diam mendaftar kuliah di belakang kami. Matamu sekarang sudah buta. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. Padahal aku sudah berusaha sangat keras untuk bertahan hidup. Kenapa kalian masih memperlakukanku seperti ini? Kenapa kamu sendirian di jalan selarut ini? Maaf, mataku tidak bisa melihat. Aku tidak sengaja menghalangi jalan. Aku akan pergi sekarang. Sen Kiao. Aku memang datang mencarimu. Siapa kamu? Anda benar. Kulit putih, mata besar. Seperti kelinci putih kecil. Jangan-jangan kamu orang suruhan paman dan bibi. Sekarang ini negara hukum. Kalian tidak bisa menculik orang sembarangan. Menculik apa maksudmu? Aku tidak kenal mereka, aku Panitra Chen Chen. Lalu kamu siapa? Beberapa hari lalu kamu menyelamatkan seorang nenek di jalan. Aku adalah cucunya. Hari ini aku datang untuk berterima kasih padamu mewakilinya. Benarkah? Lalu bagaimana keadaan nenek sekarang? Nenek baik-baik saja. Cuma sedikit terkejut. Justru kamu matamu belum sembuh. Kenapa sudah keluar dari rumah sakit? Aku. Karena keluargaku tidak punya uang untuk mengobati mataku. Jadi karena itu kamu kabur malam-malam begini. Lalu kamu mau pergi kemana? Aku tidak punya tempat tujuan. Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk berobat. Anggap saja ini balasan karena kamu telah menyelamatkan nenek. Tidak usah, tidak perlu repot-repot. Kata dokter, menyembuhkan mataku butuh biaya yang sangat besar. Asalkan nenek baik-baik saja itu sudah cukup. Kamu tidak perlu memikirkan soal uang. Anda siapa? Apa kamu berencana menggelandang di jalanan seperti ini? Apa kamu mau buta seumur hidup? Bukan begitu aku. Kalau begitu ikutlah denganku. Sen Qiang, aku berjanji padamu. Aku pasti akan menyembuhkan matamu. Ini pertama kalinya ada orang yang berjanji seperti itu padaku. Paman, bagaimana aku harus memanggilmu? Kamu panggil aku apa? Apa aku terlihat setua itu? Maaf, bukan itu maksudku. Aku hanya merasa Anda orang yang bisa dipercaya. Jadi, Sudahlah, panggil sesukamu margaku Qin. baik. Tuan Qin. Tidak apa-apa, jangan takut. Pak Qin, kami sudah memeriksanya. Retinanya rusak akibat kecelakaan mobil. Itulah sebabnya dia mengalami kebutaan sementara. Tapi kondisi ini bisa disembuhkan. Tingkat keberhasilan operasinya sangat tinggi. Segera atur jadwal operasinya. Selain itu, entah apa yang terjadi pada gadis kecil ini. Kami menemukan bahwa dia menderita gizi buruk yang parah. Gizi buruk? Ya. Pantas saja dia terlihat begitu kurus dan lemah. Rawat dia dengan baik selama di sini. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Satu lagi, apapun caranya. Kalian harus menyembuhkan matanya. Baik, Pak Qin. Pak Qian sudah menyelidikinya. Sen Qiao adalah seorang yatim piatu. Dia diadopsi oleh paman dan bibinya sejak kecil. Latar belakang sosialnya terlihat sederhana. Aku mengerti, terus awasi dia. Baik. Pemeriksaan hari ini sudah selesai. Istirahatlah dengan tenang di sini. Terima kasih, suster. Adik manis, matamu pasti akan sembuh. Kak Xiao. Pak Qin sudah berpesan. Tidak mengizinkan. Siapapun datang mengganggu Kak Xiao. Kenapa tunangan Pak Qin tidak boleh masuk? Aku dengar Kak Xie membawakan seorang wanita untuknya. Dia di mana?
Nona Ju, pasien baru saja istirahat. Anda tidak boleh. Dia ada di ruangan dalam. Minggir kau. Aku mau lihat pelakor mana yang berani menggoda tunanganku. Nona Ju. Pak Qin mau saya antar pulang. Ke rumah sakit saja, pergi menjenguknya. Keluar, minggir. Georgia. Jadi kau pelakor yang menggoda tunanganku ini. Kau. Siapa kau? Masih punya muka tanya aku siapa? Hentikan. Jangan sentuh dia. Kamu tidak apa-apa, siapa dia? Kenapa kamu begitu membelanya? Dia orang yang menyelamatkan nenekku. Apa? Kamu kenapa? Tidak. Tidak apa-apa. Kalau begitu apa dia melihat orang yang menabrak nenek Zhao? Matanya terluka, buta sementara. Tapi aku sudah suruh sekretaris menyelidikinya. Sebentar lagi akan ada hasilnya. Pak Qin, ada kabar. Sopir Zhao sudah ditemukan. Apa penabraknya sudah ketemu? CCTV di persimpangan lokasi kejadian rusak. Saat itu juga tidak ada orang lewat. Satu-satunya saksi mata, hanya tinggal Nona Sen seorang. Aku mengerti. Kenapa kamu? Aku hanya datang menjengukmu. Tapi ku dengar kamu membawa wanita asing ke sini. Mulai sekarang jauhi dia. Tapi aku ini tunanganmu. Kenapa kamu memperlakukanku begini? Kita kan sudah dijodohkan sejak kecil. Cepat atau lambat kamu harus menikahiku, cukup. Aku tidak mau dengar omong kosong ini. Pulanglah dulu. Tapi, ku bilang pulang. Kak Zhou, apa semuanya sudah beres? beres apanya? Nenek tua itu sama sekali tidak celaka. Tiba-tiba muncul bocah ingusan yang menyelamatkannya. Terus bagaimana? Awas saja dia. Aku tidak akan membiarkannya hidup tenang. Presdir Qin, kami pamit dulu. Maaf ya, Paman, apa aku merepotkanmu? Tunanganmu tadi sepertinya salah paham. Soal tadi, jangan dimasukkan ke hati. Sekarang yang terpenting pulihkan matamu dan bantu aku temukan pelakunya. Baik. Aku pasti akan cepat sembuh. Tapi Paman, menurutku, sebaiknya Paman jelaskan baik-baik pada tunangan Paman. Perempuan bisa sakit hati karena salah paham. Sudah, urusanku tidak perlu kau pikirkan. Maaf, aku salah. Perintahkan orang untuk mengawasinya. Baik. Presdir Qin, kenapa Anda begitu waspada pada Nona Sen? Saya lihat dia cukup polos. Polos. Siapa yang tahu kepolosannya itu cuma pura-pura atau bukan? Selama masalah nenek belum beres diselidiki. Baik. Ayo kita pergi menjenguknya. Apa? Maksudmu Zhou Hui pergi mengganggu Kiao Kiao? Berani-beraninya dia. Dia mengaku sebagai tunangan. Bilang kalau Sen Kiao Kiao menggoda aku. Cih, enak saja. Tunangan macam apa dia itu? Memang dulu kakekmu menjodohkanmu dengan keluarga Zhou sejak kecil. Tapi itu perjodohan dengan putri kandung keluarga Zhou yang asli. Dia itu cuma anak angkat. Putri kandung keluarga Zhou yang asli. Sampai sekarang belum ketemu juga. Makanya dia jadi sombong dan semena-mena begitu. Nenek, sabar dulu, jangan marah-marah. Tidak bisa. Sie. Kamu tidak boleh menikah dengan wanita seperti itu. Menurut nenek, Kiao Kiao lebih cocok. Nenek. Bilang Sen Kiao. Maksud nenek Sen Kiao. Iya, Kiao Kiao itu hatinya baik. Wajahnya juga manis dan menggemaskan. Nenek suka sekali sama dia. Kamu kan sudah 29 tahun. Masih belum ada pasangan juga.
Mending kamu nikahi saja Kiao Kiao. Hitung-hitung ini cara kita membalas budi padanya. Nenek. Masa nenek menjadikan pernikahanku sebagai balas budi sih? Apa itu tidak keterlaluan? Nenek tidak mau tahu kalau kamu tidak menikahi Kiao Kiao. Nenek tidak mau dirawat di rumah sakit ini lagi. Nenek juga tidak mau diobati lagi. Nenek. Pokoknya sudah diputuskan ya. Dalam 3 hari kamu dan Kiao Kiao harus sudah mendaftarkan pernikahan. Kalau tidak jangan harap bisa menemui nenek lagi. Pak Qin. Apa Bapak benar-benar mau menikah dengan Nona Sen? Kalau menikah dengannya bisa membuat nenek tenang berobat. Bukannya tidak bisa. Tapi bagaimana kalau Nona Sen tidak mau? Aku punya banyak cara untuk membuatnya bersedia. Hei, Pak Qin, akhirnya Anda datang juga. Saya baru saja mau mencari Anda. Ada apa? Nona Sen menghilang. Apa katamu? Lapor polisi. Apa ada yang mendengar? Siapa kau bangsat? Enyah kau. Jangan takut, aku di sini. Paman. Apa kau terluka? Paman, kenapa paman datang? Membawamu kembali ke rumah sakit. Ya ampun Nona Sen, Anda pergi kemana saja? Kami semua setengah mati khawatir. Maaf dokter. Kau keluar dulu. Kenapa kau lari keluar sendirian? Apa kau tahu betapa bahayanya itu? Kalau tadi aku tidak datang tepat waktu, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Maafkan aku paman. Aku tidak sengaja membuat kalian khawatir. Aku hanya tidak ingin menyusahkanmu lagi. Dokter bilang butuh banyak uang untuk menyembuhkan mataku. Paman sudah terlalu baik padaku. Aku tidak ingin terus berhutang padamu. Asalkan kau menyetujui satu permintaanku. Kita tidak perlu bicara soal uang. Menikahlah denganku. Apa? Nenekku sangat menyukaimu. Dia ingin kau menjadi cucu menantunya. Asalkan kau bersedia menikah denganku, sudah sepantasnya aku membiayai operasi istriku. Kau tidak dianggap berhutang padaku. Paman ingin menikahiku. Anggap saja ini sebuah kesepakatan, asal kita sudah mendaftarkan pernikahan. Dan membuat nenek senang itu sudah cukup. Tapi... Apalagi Fei Kiao? Kamu tidak berpikir kamu masih punya pilihan kan? Apa kamu rela jadi buta seumur hidupmu? Membiarkan semua orang memandang rendah dirimu? Dan menindasmu? Tentu saja tidak. Aku tidak rela. Kesempatan hanya datang sekali. Kamu mau menikah denganku atau tidak? Baik. Aku akan menikah denganmu. Bagus, kebetulan sore ini aku ada waktu. Ayo kita pergi catatkan pernikahan. Kamu bilang apa? Baru saja, tadinya aku ingin bicara sebentar dengannya, tentang hal yang perlu diperhatikan sebelum operasi, tapi malah tidak sengaja keceplosan soal biaya operasi. Kurasa dia mungkin takut biayanya terlalu mahal. Jadi segera kirim orang untuk mencarinya. Dia tidak bisa melihat. Bagaimana menurutmu? Mengerti? Maaf, apanya woi bangsat, kalau jalan pakai mata dong. Maafkan aku, mataku tidak bisa melihat, maaf. Wah, kamu benar-benar buta ya. Ini bahaya sekali. Kamu mau kemana? Sini kasih tahu abang dong. Pergi sendirian ya. Tolong lepaskan. Ayolah, jangan sungkan sama abang. Kalian lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Ayo 1, 2, 3. Lihat ke kamera. Jangan gugup. Senyum sedikit. Kamu akan terlihat lebih cantik kalau tersenyum. Ayo sini kalian berdua. Lihat sini, lihat ke sini. Ya benar-benar begitu. Bagus sekali. Wah, kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi tampan dan cantik. Paman, tunggu sebentar. Ada apa? Aku ingin melihat buku nikah kita. Kamu bisa melihatku, sekarang sih tidak bisa lihat. Aku hanya ingin merasakannya. Rasanya benar-benar nyata. Ajaib sekali rasanya. Aku menikah dengan orang lain begitu saja.
Bibimu bilang kau disuruh pulang untuk menikah. Apa maksudnya ini? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Bukan begitu, dia dan paman bersekongkol. Mau diam-diam menikahkan aku dengan pria tua, makanya aku kabur. Jadi itu sebabnya waktu bertemu aku hari itu kamu begitu ketakutan. Kenapa hal semacam ini tidak bilang dari awal? Maafkan aku, paman, matikan saja teleponnya. Aku tidak akan pulang. Ada aku di sini, kamu tidak perlu takut. Kamu bibinya Shen Qiao ya? Siapa kau suruh Shen Qiao terima telepon? Tidak perlu, aku angkat telepon ini cuma untuk memberitahumu. Shen Qiao tidak akan pulang untuk menikah, karena dia sudah menikah denganku. Kau bilang apa? Omong kosong. Shen Qiao itu cuma si buta. Mana ada yang mau sama dia? Aku lihat kau pasti penipu sialan. Dia bilang aku bukan penipu. Fotonya sangat bagus. Sayang sekali mataku tidak bisa melihat. Aku masih belum tahu wajah paman seperti apa. Bagaimana kalau ternyata aku jelek? Sejelek apa? Mata sipit, hidung pesek. Dan wajah kotak yang lebar. Tidak apa-apa kok. Tidak peduli seperti apa rupa Om. Aku tidak akan pernah memandang rendah Om. Nanti kalau mata Om sudah sembuh, Om bisa lihat sendiri. Maaf ya Om. Bisa tolong lihatkan siapa yang meneleponku? Bibimu mau diangkat tidak? Tunggu, jangan. Shen Jiao, dasar gadis sialan. Nyalimu sudah besar ya. Berani-beraninya kau tidak pulang semalaman. Cepat pulang ke sini sekarang juga untuk menemui tamu. Apa maksud kalian ini? Sengaja mempermainkanku ya? Iya kan, Jangan ada yang kabur kalian. Kalian masih menghitung uang maharku ya? Pawang, tenang dulu Pak. Jangan marah dong. Jangan main tangan, jangan main tangan. Jangan marah, jangan marah. Orang yang menelepon tadi bilang akan lapor polisi untuk menangkap kita. Jangan-jangan itu benar. Cuy, aku mau lihat dia berani lapor atau tidak. Tidak ada yang tahu. Kami menerima laporan. Kalian diduga terlibat perdagangan manusia. Ikut kami ke kantor. Presdir Kim, kami sudah menindaklanjuti laporan Anda. Orang-orangnya sudah kami bawa. Baik, terima kasih atas kerja keras kalian. Kamu tidak perlu takut lagi. Mereka tidak akan berani mencarimu lagi. Terima kasih Om. Lalu ponselku mana? Ponsel itu sudah terlalu usang. Nanti aku ganti dengan yang baru ya. Tidak usah Om. Aku pakai yang lama saja sudah cukup. Shen Qiao, statusmu sekarang adalah istriku. Kamu tidak perlu menyiksa diri seperti ini. Kalau tidak, nanti apa kata orang tentang aku? Kalau begitu aku menurut kata Om. Cepat naik ke mobil. Paman ini bukan penipu. Paman adalah orang yang paling baik padaku. Paman, bibi dari aku kecil sampai sekarang. Setiap hari aku hidup dalam ketakutan. Tiap kali kalian kesal, pasti aku yang jadi sasaran amarah kalian. Yaozu selalu bisa makan kenyang dan pakai baju hangat. Sedangkan aku cuma bisa memungut baju bekas buangan orang lain. Sekarang cuma demi uang 100.000 yuan. Kalian tega menjualku ke pria tua asing untuk dijadikan istri. Atas hak apa kalian menyuruhku pulang? Aku tidak sudi menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Kalian dengar sendiri kan apa kata Shen Qiang? Dengar apanya? Asal tahu saja, kau ini siapa bangsat? Berani-beraninya ikut campur urusan keluarga kami. Aku memang tidak berhak mengatur, tapi ada pihak yang bisa. Sekarang juga aku akan lapor polisi. Kalian bisa dituduh melakukan perdagangan manusia. Lihat saja nanti apa kalian masih bisa sesombong ini. Hei! Hei. King. Ada apa? Pa itu. Ma, kenapa? Ibu sepertinya melihat adikmu. Apa ibu tidak salah lihat? Adik kan sudah hilang bertahun-tahun. Mana mungkin tiba-tiba muncul begitu saja? Iya, Ma. Nah. Ibu tidak mungkin salah lihat. Ayang. Ibu benar-benar melihat adikmu. Baiklah. Zhou Hui, kenapa kau muncul untuk menipu ibu?
Pak Qin, kondisi Nona Sen saat ini cukup baik. Kita sudah bisa mempersiapkan operasinya. Aku mengerti. Paman. Kenapa? Aku agak gugup. Tidak usah takut. Aku akan menunggumu di luar. Paman. Aku ingin paman jadi orang pertama yang kulihat setelah operasi. Baiklah. Aku janji padamu. Pak Qin, apa Bapak sedang gugup? Apa yang perlu aku gugupkan? Dia yang berbuat salah, bukan aku pelakunya. Tapi Pak Qin, Bapak sudah mondar-mandir selama setengah jam. Aduh Pak Qin, tenang sajalah. Dokter bilang tingkat keberhasilan operasinya sangat tinggi. Cepat lihat. Dia sudah keluar. Dan cobalah untuk tidak menjauh. Pak Qin, operasinya sangat sukses. Benarkah? Paman, mataku sudah bisa melihat. Nyonya Anda sudah pulang. Mari saya papah Anda masuk. Silakan. Sebenarnya apa rencana licikmu? Kakak bicara apa sih? Jangan berpura-pura di depanku. Aku tahu kau selalu mengandalkan statusmu sebagai putri keluarga Zhou untuk berbuat semena-mena di luar sana. Sebaiknya jangan sampai aku menemukan kesalahanmu. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Dan juga jangan panggil aku kakak. Aku hanya punya satu nama. Dia bukan kamu. Paman, mataku sudah bisa melihat. Nona Sen. Sekarang perbannya belum boleh dibuka. Hah? Lalu harus menunggu berapa lama lagi? Itu tergantung pada kondisi pemulihan Anda. Tapi aku ingin melihat paman sekarang juga. Anak manis, nurut kata dokter ya. Nanti setelah perbanmu dibuka, orang pertama yang kamu lihat pasti aku. Baik, aku akan nurut. Om, kita mau kemana sekarang? Bawa kamu pulang. Hati-hati langkahnya, sudah sampai. Om, rumahmu pasti besar sekali ya. Kok aku jalan lama sekali tidak menabrak apa-apa? Tidak besar kok, cuma apartemen biasa. Wah, ini nyonya ya. Cantik sekali seperti bunga melati kecil. Om, di rumah ada orang lain. Biasanya aku sibuk kerja. Ini Mbak Wang, asisten rumah tangga yang aku panggil buat kamu. Oh, baiklah. Halo. Namaku Sen Kiao. Halo. Oh iya. Aku belum cerita soal keadaan keluargaku. Ikut aku. Sen Kiao, anggota keluargaku sederhana. Cuma ada aku dan nenek. Setelah keluar dari rumah sakit, beliau akan pindah ke sini. Baik, Om. Soal kondisi ekonomi. Ya. Keluargaku biasa-biasa saja, bukan orang kaya raya. Kamu tidak keberatan kan? Anda kan orang terkaya di ibu kota, masih bilang keluarga biasa. Tentu saja tidak. Om, jujur saja jangan ketawain aku ya. Dari kecil aku tidak punya kamar sendiri, cuma bisa tinggal di dapur. Sekarang bisa tinggal di sini saja, aku sudah bersyukur. Oh iya. Ini ponsel baru yang aku belikan buat kamu. Kartu teleponnya sudah aku pasang. Kamu tinggal tekan 2 kali di sini untuk meneleponku. Tapi karena aku sibuk, usahakan jangan sering telepon. Makasih ya Om. Aku bakal usaha biar nggak ngerepotin Om. Mbak Wang, aku mau ngomong sesuatu. Tuan, kenapa Tuan bohong sama Nyonya?
Aku nikahin dia kan karena permintaan nenek. Aku nggak mau terlalu terbuka di depan dia. Buat jaga-jaga biar dia nggak merugikan keluarga Qin. Ya sudah, tapi saya lihat nyonya orangnya polos kok, nggak kayak wanita jahat. Tentu saja dia nggak pura-pura. Halo. Kamu bilang apa? Om. 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 Formulir pendaftaran kampus sudah dikirim. Bisa tolong tanda tangan nggak? Om. Om. Kok kamu tiba-tiba masuk? Aku cari Om buat minta tanda tangan. Ceroboh banget sih. Kamu sengaja cari masalah ya? Nggak kok. Jangan gerak, aku cek dulu ada yang keseleo nggak? Sakit nggak? Kok kamu diem aja? Katanya minta tanda tangan. Kalau nggak ngomong aku pergi nih. Jangan pergi. Kamu bilang apa? Ada kejadian apa? Om. Aku bakal dikeluarin dari kampus. Kamu tenang dulu, duduk dulu, cerita pelan-pelan. Barusan teman sekelas nelpon aku. Mataku kan lagi buta sementara, jadi aku udah ajukan cuti. Kata mereka paman sama bibi langsung datang ke kampus. Mereka mau paksa aku berhenti kuliah. Apa kok mereka bisa-bisanya lakuin itu? Om, aku harus gimana? Padahal aku susah payah banget bisa masuk universitas. Aku tidak bisa berhenti kuliah. Jangan takut, sekarang hubungi pihak kampus dan minta surat izin kuliah kembali. Biar aku yang tanda tangani. Tapi. Surat itu butuh tanda tangan keluarga inti. Dasar bodoh, kita kan sudah menikah. Sekarang aku ini, suamimu, jadi tentu saja aku bisa tanda tangan untukmu. Oh, aku mengerti. Kalau begitu aku hubungi kampus sekarang. Lain kali jangan begitu lagi, bahaya tahu. Oh, baiklah paman. Universitas tempat dia kuliah itu, bukankah dibangun dengan dana keluarga Qin? Paman, aku mau bicara sebentar. Ada apa? Aku ingin kembali kuliah. Kuliah bukannya matamu tidak bisa melihat? Aku bisa duduk mendengarkan materi, merekam penjelasan dosen, lalu mencatatnya nanti saat mataku sudah sembuh. Kamu sebegitu inginnya kuliah? Aku sudah susah payah masuk universitas. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini baik-baik. Lagi pula aku tidak mau jadi orang tidak berguna di sisi paman. Sen Kiao, aku menikahimu hanya untuk menenangkan nenek. Di antara kita tidak ada perasaan suami istri yang sesungguhnya. Tapi sudahlah, kamu istirahat saja. Besok aku akan suruh orang mengantarmu ke kampus. Tuan, apa Anda yakin tidak mau mengantar nyonya sendiri? Tidak perlu, biar sopir saja yang antar. Aku ini ketua yayasan, tidak enak kalau aku muncul. Lagi pula, aku tidak ingin banyak orang tahu hubungan antara aku dan dia. Hati-hati di kampus hari ini. Baik, paman. Kenapa sikapnya aneh sekali? Apa mungkin dia marah karena kejadian semalam? Oke, kalau gitu aku berangkat kerja dulu ya.
Dorong ini. Pelan-pelan sini. Kamu duduk dulu ya. Nanti aku temani kamu urus pendaftaran. Ya ampun Kiao Kiao, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Ternyata kondisimu separah ini. Harusnya aku temani kamu lebih awal. Xiaoyu, aku sekarang udah nggak apa-apa kok. Om, carikan dokter buat operasi aku. Sebentar lagi juga aku sembuh. Om, ya. Jangan-jangan dia orang yang kamu tolong waktu itu. Cucu nenek itu kan. Ternyata dia bantu kamu sebanyak ini. Xiaoyu, sebenarnya ada yang belum aku ceritakan. Aku sama Om udah nikah dadakan dan sah. Dia sekarang suamiku. Apa kamu nikah? Kamu nggak ditipu kan? Enggak kok, Om itu orang baik. Aku. Walaupun dia agak kaku dan jarang senyum, tapi aku bisa rasa dia orang yang sangat baik. Terus tampangnya gimana, ganteng nggak? Kamu kan panggil dia Om. Dia pasti tua banget ya. Kabar terbaru Om. Nyonya supir sudah menunggu di luar. Baik, makasih Mbak Wang. Nyonya, mari saya antar masuk. Ah, nggak usah. Aku bisa sendiri kok. Tapi beneran nggak perlu. Sahabatku bakal jemput kok. Aku duluan ya dah. Jadi perempuan kenapa susah banget sih? Kayaknya enggak deh. Dia memang lebih tua sedikit dari aku, tapi nggak tua-tua banget kok, gawat. Jangan-jangan dia itu jelek banget lagi. Matanya sipit, hidungnya pesek. Terus mukanya kotak lebar. Harusnya sih nggak jelek-jelek amat, tapi kayak gimana pun tampang paman. Aku nggak bakal nolak dia kok. Aduh Kiao, kamu itu polos banget sih. Terus kamu tahu nggak nama dia siapa? Kasih tahu aku dong, biar aku bantu cari tahu. Aku cuma tahu marganya Kian. Tapi dia nggak pernah kasih tahu nama lengkapnya. Marga Qin, ketua yayasan sekolah kita, juga marganya Qin loh. Masa sih, kebetulan banget. Ketua yayasan ya? Enggak mungkin lah. Paman itu cuma orang biasa kok. Ngomong-ngomong. Dia tanda tangan di formulir pendaftaran aku, coba deh kamu lihat. Barang bagus apa nih? Coba aku lihat dong. Kamu siapa? Balikin barangku. Kiao, kamu belum pernah ketemu dia ya? Dia itu putri keluarga Zhou. Katanya keluarganya berkuasa banget, tapi dia nggak boleh main rebut barangku gitu dong. Nona Zhou, tolong kembalikan formulir itu. Boleh aja sini ambil sendiri kalau bisa. Yah, kok nggak dapet sih? Nyari di mana sih si buta kecil ini, lucu juga ya. Dia murid sekolah kita. Kok aku nggak pernah lihat dia sebelumnya? Kalian ini sudah puas belum sih? Kiao itu cuti sekolah gara-gara masalah matanya. Kalian bangga ya nindas dia kayak gini? Siapa yang suruh kamu ngomong? Nona Zhou, aku nggak punya masalah apa-apa sama kamu. Kalau ada masalah hadapi aku saja. Jangan ganggu temanku. Aduh, dasar cewek murahan. Sok setia kawan banget sih. Pak Jin, istirahat dulu Gih. Nanti masih ada rapat lagi. Kamu keluar dulu sana. Baiklah. Entahlah, aku juga tidak tahu bagaimana keadaannya di sekolah. Apa dia masih marah padaku? Presdir Qin, ruang rapat sudah siap. Aku akan segera ke sana. Kiao, mereka banyak sekali, bagaimana ini? Tenang saja, aku ingin coba diam-diam menghubungi Om. Ya. Hei, kalian berdua sedang kasak kusuk apa? Kak Zhou, si buta ini diam-diam sedang menelepon. Cepat rampas ponselnya dan berikan padaku.
Aku ingin lihat, siapa yang mau kau telepon? Suami dasar kau jalang kecil. Kalau memang sudah menikah, kenapa kau masih menggoda pria lain di luar sana? Kembalikan ponselku. Kenapa kalian berisik sekali? Orang yang berdiri di depanmu ini adalah putri keluarga Zhou yang terkenal di ibu kota. Memangnya kenapa kalau dia mengambil ponselmu? Kau, apa kalian tahu siapa suami Kiao Kiao? Beraninya kalian mengganggunya. Kalau begitu katakan siapa dia. Suami Kiao Kiao bermarga Qin. Dia adalah direktur sekolah kita. Kau bilang apa? Wanita ini pasti sedang membual. Benar, Direktur Qin itu sangat misterius. Dia tidak pernah menampakkan diri di depan umum. Dan tidak pernah terdengar kabar kalau dia sudah menikah. Orang kaya memang suka merendah. Kalau kalian tidak percaya, tunggu saja sampai dia datang. Bagaimana ini kalau ucapannya benar? Aku tidak berani mencari masalah dengan Direktur Qin. Kak Zhou, bagaimana kalau kita sudahi saja? Dasar bodoh bualannya itu sama sekali tidak masuk akal. Kalian memang tidak kenal siapa Direktur Qin. Tapi aku mengenalnya. Mustahil dia menikah dengan jalang kecil ini. Karena dia adalah tunanganku. Ternyata si buta kecil ini pembohong. Beraninya dia bawa-bawa nama tunangan Nona Zhou untuk sebar rumor. Cari mati ya. Sini kau, bukannya kau bilang suamimu itu Qin Xiaowu. Kalau begitu telepon dia sekarang. Suruh dia ke sini. Kebetulan aku punya tontonan seru. Biar dia lihat. Kalian semua, tahan dia. Mau apa kalian? Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku mau suamimu lihat. Dasar kau wanita jalang tak tahu malu. Nanti kulihat apa dia masih sudi menerimamu. Lepaskan aku, hei. Suamimu kok tidak angkat telepon sih? Ah. Sialan. Beraninya kau gigit aku. Jangan pukul Kiu-Kiu. Memangnya kenapa kalau aku pukul? Mau apa hah? Lagian dia cuma anak gembel yang tidak ada yang mau. Cih. Suamimu telepon balik tuh. Dengar ya. Aku loudspeaker nih. Halo Shen Jiao, kau meneleponku. Paman, tolong aku. Kau mau apa? Lepaskan aku, Zhou Hui. Apa kau sudah gila? Suamiku akan segera datang. Kau masih tidak mau berhenti. Keluarga Zhou adalah satu dari 4 keluarga besar di Jiangzheng. Siapa yang berani melawan nona besar keluarga Zhou? Kalau dia datang pun, paling kau cuma bisa berlutut membawakan sepatuku. Nona Zhou, sebenarnya apa salahku padamu? Kenapa kau perlakukan aku begini? Hentikan. Jangan sentuh dia. Siapa anak itu? Kenapa kau begitu melindunginya? Dia orang yang menyelamatkan nenekku. Apa karena gue emang gak suka sama lo? Selalu aja cari masalah sama gue. Kalau waktu itu bukan gara-gara lo Siye, mana mungkin dia ngusir gue? Aku sama sekali gak kenal siapa itu Siye. Masih berani gak ngaku ya? Ngaku lo, gimana caranya lo gaet Siye? Kalau lo gak ngomong jujur, gue robek muka lo sekarang juga. Aku beneran gak kenal dia. Lepasin kalian, lepasin aku. Coba aja sentuh dia kalau berani. Cih, suami sialan lo dateng tuh. Pak Qin, nanti saya kirim rangkuman rapatnya. Oke, sana. Halo Om, ini Shen Qiao. Tolongin aku. Kamu di mana? Ada masalah apa? Kok suaranya kayak kenal? Om, aku di sekolah. Diem, berisik banget. Shen Qiao, lo bener-bener menjijikan. Pakai panggil Om segala. Apa ini gadun tua yang lo gaet? Siapa kamu? Sebaiknya lepaskan, Shen Qiao. Atau saya tidak akan mengampuni kamu. Duh, aku takut banget nih. Kalau berani sini datang biar gue lihat. Siapa yang bakal habisin siapa? Pak Qin, Bapak kenapa? Bawa mobil ke Chengcheng. Ada kejadian apa? Saya harus ke sana sekarang. Lepasin aku, mau ngapain kalian? Ngapain bengong? Bajunya belum dilepas semua, lanjutin. Kok kamu? Xiao Chao, jangan takut. Ini aku Kak Zhou. Kamu gak apa-apa kan? Beraninya kamu sentuh nona muda Zhou. Sudah bosan hidup ya? Om akhirnya datang juga. Li Qiang tidur. Semua ini ulahmu kan? Ah, aku.
Tidak, ini tidak mungkin. Kenapa kau bisa ada di sini? Zhou Hui, nyalimu benar-benar semakin besar ya. Aku sudah peringatkan kau dari dulu. Suruh kau menjauh darinya. Kak Zhou, kenapa dia berani bicara begitu padamu? Tunanganmu kan Qin Xiaodong. Cepat panggil tunanganmu ke sini untuk membelamu. Jadi begini caramu memanfaatkan identitasku untuk menipu orang-orang di luar sana. Identitasmu? Jangan-jangan kau adalah bukan? Tidak mungkin. Tuan, tolong jelaskan padaku, apa hubungan wanita ini denganmu? Enyah kau. Dan kalian juga, keluarga Zhou akan membayar mahal atas perbuatanmu hari ini. Masih tidak mau pergi juga. Tunggu, kau tidak boleh begini. Bawa Kiao pergi Presiden Qin. Sepertinya dia teman Nyonya. Nyonya. Jangan-jangan kau adalah... Aku suaminya Shen Qiao. Suami Kiao ternyata Direktur Qin. Bawa dia juga ke rumah sakit. Baik. Kak Zhou, dia benar-benar Qin Xiaodong. Bukankah kakak bilang dia itu cuma penipu? Kenapa dia malah? Dasar bodoh. Ini semua salahmu. Tamatlah, sudah semuanya hancur. Maksudmu wajah Om itu menakutkan ya? Xiao Yu, kan sudah kubilang padamu. Wajah Om mungkin memang agak jelek. Tapi Xiao Yu, kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Tidak boleh bilang dia menakutkan cuma karena dia jelek. Menurutku sih, identitasnya nggak sesederhana yang kamu kira. Teman keluarga Shen, boleh saya bicara sebentar dengan istri saya? Oh ya, tentu. Om. Xiao Yu. Om mau bawa Xiao Yu kemana? Jangan cemas, temanmu sudah lama menemanimu. Aku minta sekretaris ajak dia makan dulu. Tadi sepertinya aku dengar kamu bilang ke orang kalau aku ini jelek. Om, bukan itu maksudku. Aku cuma bercanda kok. Shen Qiao, kejadian hari ini adalah kelalaianku. Aku yang salah karena tidak menjagamu dengan baik. Maafkan aku ya, Om, aku malah merepotkanmu. Mulai sekarang nggak boleh sembarangan bilang maaf. Orang di sisiku tidak perlu merasa sungkan. Aku keluar sebentar. Pak Qin, istri Anda sudah ditangani dengan baik. Beliau hanya syok berat dan kondisi tubuhnya lemah. Makanya beliau pingsan. Tidak ada masalah serius kok. Aku mengerti. Umumkan perintah ini. Mulai hari ini, perusahaan Qin membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Zhou. Juga semua investasinya. Tapi Pak Qin, tindakan ini bisa bikin keluarga Zhou langsung bangkrut. Itu harga yang harus mereka bayar. Baik Pak Qin, saya laksanakan sekarang. Memang pantas mereka hancur. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Xiao Qiao. Sudah, tidak apa-apa kamu sekarang di rumah sakit. Kamu aman kok. Xiao Yu. Ini aku, jangan takut. Suamimu yang menyelamatkan kita. Ternyata benar Om yang menyelamatkan kita. Dia ada di mana sekarang? Sepertinya dia lagi teleponan di luar. Tapi Qiao, kamu benar-benar percaya sama suamimu itu? Maksudnya apa? Kamu tidak tahu betapa menyeramkannya dia hari ini. Menyeramkan. Masuk dan minta maaf. Maaf Pak Si. Ini salahku yang tidak mendidik adikku dengan benar. Sudah menyusahkan Anda dan Nyonya. Dia itu Zhu Yang. Lancang sekali kamu. Beraninya menerobos masuk sembarangan. Maaf Pak Qin. Saya sungguh tidak punya pilihan lain. Ratusan karyawan di grup Zhou saya, kalau benar-benar bangkrut, mereka semua akan kehilangan pekerjaan. Masalah ini harus diselesaikan sendiri oleh kalian keluarga Zhou. Pak Qin. Saya tahu semua masalah hari ini ulah Zhou Hui, jadi saya bawa dia ke sini untuk minta maaf pada Anda. Berlutut dan minta maaf pada Pak Qin. Kak, aku tahu aku salah. Aku mohon jangan begini. Diam, jangan berisik. Minggir. Dia tidak mau berlutut. Biar saya saja yang berlutut menggantikannya. Rambo.
Mas, sudahlah. Kamu bilang apa? Aku lelah. Aku ingin istirahat. Jangan biarkan mereka memohon pada kita di sini lagi. Zhou Yang. Kamu harus berterima kasih karena istriku berhati lembut. Masalah hari ini akan aku lepaskan. Tapi tolong didik adikmu dengan benar mulai sekarang. Kalau sampai terjadi lagi, aku tidak akan mengampuni kalian. Baik. Saya mengerti. Ji Dada. Terima kasih. Kamu, tidak apa-apa. Jin Delan. Tanda lahir di leher Anda ini. Apa sudah ada sejak kecil? Sudah puas belum melihatnya cepat keluar? Keluar sana pergi. Pergi. Kak, aku sudah menuruti katamu dan minta maaf pada mereka. Bisa tidak kau aktifkan kembali kartu bankku yang dibekukan? Zhou Hui. Kau ini benar-benar tidak tahu diri. Oh iya. Mulai hari ini kau tidak pantas. Kau harus angkat kaki dari keluarga Zhou. Apa maksudmu? Aku ini anak angkat ibu. Kau tidak berhak memutuskan hal ini. Kau hampir saja menghancurkan keluarga Zhou. Kau pikir ibu masih mau melindungimu? Kau bukan lagi nona muda keluarga Zhou. Zhou yang kau pikir kau siapa? Asal kau tahu, biarpun tanpa keluarga Zhou, aku pasti bisa hidup dengan baik. Ibu. Ada yang ingin kuberitahukan. Aku sangat ingin menemukan adikku. Kenapa hatimu luluh? Apa karena pria itu? Tentu saja bukan aku. Aku hanya luluh karena dia adalah kakak dari wanita itu. Sejak kecil aku sangat berharap, aku juga bisa memiliki seorang kakak laki-laki, walaupun adiknya berbuat salah. Tapi dia tetap berani maju untuk bertanggung jawab. Aku tidak mengizinkanmu memikirkan pria lain. Presdir maaf mengganggu kalian. Saya datang untuk memeriksa Nona Sen. Dokter. Saya sudah baik-baik saja. Apa masih perlu diperiksa? Ini pemeriksaan mata. Kalau tidak ada keluhan lain, saya akan lepas perban Anda sekarang. Om, sebentar lagi aku bisa melihat. Iya, setelah perbannya dibuka kamu pasti bisa melihat. Kalau begitu tolong ya, Dok. Baik Nona Sen. Silakan coba buka mata Anda pelan-pelan. Om. Bagaimana, apa kamu sudah bisa melihat? Aku bisa melihat. Tapi masih agak buram. Itu wajar kok, mata Anda sedang dalam proses pemulihan, jadi butuh sedikit waktu, lama-lama akan normal kembali. Oh baiklah. Terima kasih, Dok. Memangnya aku bohong apa sama kamu? Wajah Om jelas-jelas tidak jelek sama sekali. Tadi aku sudah merabanya. Hidung Om mancung banget. Matanya juga tidak kecil. Kenapa Om harus bohong sama aku? Oh, ternyata aku bohong soal itu. Memangnya Om bohongin aku soal hal lain juga? Itu tidak bisa dibilang bohong. Aku cuma mau godain kamu. Mana aku tahu kamu bakal percaya. Om ini. Sen Jiao, kalau seandainya aku benar-benar membohongimu, apa yang akan kamu lakukan? Aku paling benci dibohongi. Paman. Dan Bibi sudah membohongiku sejak awal. Mereka bilang aku anak yang tidak diinginkan. Belakangan aku baru tahu kalau ayah meninggal karena kecelakaan. Paman dan Bibi mengambil semua uang santunannya, lalu mengusir ibuku. Semua penderitaan hidupku berawal dari kebohongan mereka. Kamu tidak pernah cerita soal ini kepadaku. Aku tidak mau dikasihani orang. Om, tolong jangan pernah begitu ya. Aku ini kuat kok. Aku yakin aku bisa mengubah hidupku dengan kekuatanku sendiri.
Kamu istirahatlah dulu dengan tenang. Aku akan menyuruh sekretaris membelikanmu kacamata hitam. Saat ini kamu harus menghindari cahaya. Om, tunggu sebentar. Ada apa? Aku ingin melihatmu. Bukannya kamu tidak bisa melihat jelas? Iya. Tapi aku tetap ingin melihatmu, boleh kan? Waktuku sangat berharga loh. Aku cuma kasih waktu 1 menit ya. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu jangan bergerak. Aku akan segera melihatmu. Kenapa? Om, kamu membohongiku. Aku bohong apa padamu? Lalu apa kita masih punya kesempatan untuk mendekatinya? Tenang saja. Bu, aku akan cari jalan keluarnya, kalian semua masuk sini. Isi kamar di dalam itu semua milikku. Angkut semua barangnya keluar. Zhou Hui. Apa yang kau lakukan? Kau sudah gila ya? Kalianlah yang mau mengusirku dari keluarga Zhou. Aku sekarang hanyalah mengambil kembali barang yang memang milikku. Beraninya kau. Aku. Sudahlah. Biarkan mereka memilih. Hah, Ambil barang-barangmu. Enyahlah. Ayang. Kamu harus menemukan adikmu kembali. Aku berjanji padamu. Pasti akan kutemukan. Halo, nenek kakek guru. Aku dengar Kiao-Kiao diganggu orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Nenek tenang saja. Dia sudah tidak apa-apa. Kenapa nasib anak ini malang sekali? Dan kau bagaimana caramu menjaganya? Aku tahu aku salah. Jadi aku berencana untuk menebus kesalahanku padanya. Apa maksudmu? Aku ingin memberinya pesta pernikahan yang resmi. Menikahinya secara resmi. Ya ampun. Apa yang sebenarnya kau katakan di telepon tadi? Kau benar-benar sudah menemukan adikmu. Bu, aku melihat pada diri seorang gadis. Melihat tanda lahir yang ibu ceritakan itu. Sama persis dengan yang ada di foto adik. Tidak ada bedanya sama sekali. Di mana dia? Dia. Dia adalah putri kandung Anda, Nyonya Wang. Kiao-Kiao, akhirnya aku bertemu denganmu. Anda siapa? Ini adalah nenekmu, nak. Nenek sudah keluar dari rumah sakit. Bagaimana kesehatan nenek? Nenek sudah sembuh total dari dulu. Justru kau sudah banyak menderita. Kemarilah, biar nenek melihatmu. Kiao-Kiao, matamu sudah bisa melihat. Ya, tapi masih belum terlalu jelas. Tidak apa-apa, pulihkan kesehatanmu baik-baik. Kau pasti akan segera sembuh total. Aku angkat telepon dulu. Kalian mengobrol saja dulu. Ada apa, Kiao-Kiao? Tidak apa-apa, hanya saja aku merasa paman sangat sibuk akhir-akhir ini. Dan juga sangat misterius. Itu karena dia sedang mempersiapkan hal besar dalam hidupnya. Hal apa? Rahasia. Kenapa kau ada di sini? Aku. Aku datang mengantarkan teh penenang untuk Kak Wang. Terima kasih ya. Ada apa? Aku kenapa sih? Kamu bilang om kamu itu sama sekali belum pernah menyentuhmu ya? Memangnya kenapa? Ya ampun, lihat deh, dasar kamu ini polos banget. Apa jangan-jangan kamu gak suka sama om kamu itu? Kamu harus cari cara buat mengikat hatinya dong. Suetiao, kamu lagi ngapain sih?
Om, malam ini boleh nggak aku tidur di kamar Om? Tidak boleh. Saya masih ada pekerjaan penting, rasanya kurang pantas, tapi tidak ada tapi-tapian. Kamu cepat kembali ke kamar dan istirahatlah. Apa mungkin Om tidak menyukaiku? Dasar gadis bodoh. Sebenarnya siapa yang mengajarinya begitu? Semoga dia suka dengan cincin ini. Ya benar sekali. Cepat antarkan barang pesanan saya ke sini. Tuan kami mau mengadakan pesta pernikahan. Semuanya sangat mendesak. Iya benar memang mau menikah. Tuan kami akan menikahi wanita pujaan hatinya. Om, dia tuan kami akan menikahi wanita pujaan hatinya. Menikah. Mungkin dia hanya keluar sebentar untuk menelepon. Sebentar lagi pasti kembali. Tenang saja Nek, tidak ada masalah apa-apa kok. Ada kejadian apa? Tuan Nyonya sepertinya menghilang. Apa mungkin Kiao pergi keluar sendirian? Cepat hubungi dia sekarang. Baik-baik, mungkin Nyonya hanya ingin mencari angin segar. Sebentar lagi pasti kembali. Baik. Halo, nomor yang Anda tuju. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Nenek jangan panik dulu. Aku akan pergi mencari Xie. Hati-hati di jalan. Tuan kami akan menikahi wanita pujaan hatinya. Nanti kalau sudah saatnya menikah, dia mau menikah dengan siapa? Kenapa mataku masih belum bisa melihat dengan jelas? Apa Om tidak suka karena mataku buta? Sen Kiao. Om. Sen Kiao, ternyata benar itu kau. Kau tahu tidak betapa hancurnya aku gara-gara ulahmu. Sen Kiao, dasar gadis sialan, berani-beraninya kau lapor polisi untuk menangkap San Lian. Aku jadi sangat menderita gara-gara masalah ini. Tunggu saja sampai aku menangkapnya. Akan kuberi dia pelajaran. Cepat jalan kembali ke sana. Itu salah kalian sendiri, lepaskan aku. Sialan, kau sudah mulai berani melawan ya sekarang. Berhenti, jangan lari. Halo ayah ibu. Aku sudah menemukan Sen Kiao. Besok datanglah ke tempatku. Ini di mana aku sama sekali tidak bisa melihat apa-apa. Om. Dasar gadis sialan, akhirnya aku berhasil menangkapmu. Wah, ponselnya juga sudah ganti baru rupanya. Kenapa malah rusak begini? Padahal kalau masih bagus lumayan bisa dijual. Astaga. Kalau kita seret dia pulangkan, kita juga bisa dapat uang. Oh iya, benar juga kata-katamu. Ayo ikut kami sekarang. Hari ini juga kau akan kami nikahkan. Kalian tidak boleh melakukan ini. Aku sudah menikah. Perbuatan kalian ini melanggar hukum. Hahaha, melanggar hukum katanya. Sen Kiao, sialan, sampai sekarang kau masih saja menipu. Kau bilang kau sudah menikah. Mana suamimu? Mana mungkin dia membiarkan orang buta sepertimu keluyuran sendirian. Cuy, lihat saja hari ini aku akan menghajarmu habis-habisan. Berani sekali kau. Ah. Kau tidak apa-apa nak. Om, ini aku. Kau baik-baik saja. Siapa kau beraninya kau pukul anakku? Aku suaminya Sen Kiao. Cih. Dasar anak sialan, berani-beraninya kau cari lelaki liar di luar sana. Dasar kau benar-benar tidak tahu malu. Omong kosong yang tidak tahu malu itu kalian. Sen Kiao adalah istriku. Aku akan melindunginya. Aku peringatkan kalian. Orang-orangku sudah dalam perjalanan ke sini. Kalau kalian berani macam-macam lagi, kalian hanya cari mati. Cuy, berisik sekali. Sombong sekali bicaramu. Dulu kau kan yang lapor polisi dan menangkapku. Hari ini kami akan menghajarmu habis-habisan. Masa kami bertiga tidak bisa habisi kau sendirian? Serang. Coba saja kalau berani. Siapa takut bangsat? Sialan. Hentikan. Jangan sentuh anakku. Maju selangkah lagi, ku gores wajahnya. Oke, aku tidak akan sentuh anakmu. Bu, sepertinya orang ini punya uang. Kita minta uang saja padanya. Benar juga nak. Kami membesarkannya susah payah. Kau harus beri kami uang. Baik, kalian minta berapa? Itu.
888.000. Oke, aku berikan. Paman, kau tidak boleh bayar. Bocah tengik, kau. Apa kau punya uang sebanyak itu? Mobilku parkir di luar. Kalau kalian tidak percaya, bisa pergi lihat sendiri aku punya uang atau tidak. Ini kan Rolls Royce. Bu. Harga mobil ini pasti jauh lebih mahal dari 888.000. Aku mau mobilnya. Oke. Lepaskan dia. Bawa saja mobilnya. Nak, apa dia menipu kita ya? Aduh ibu, jangan banyak omong. Cepat lepaskan dia. Hei. Barang ini harganya mahal sekali ya. Asyik. Paman kok bisa punya mobil semahal ini? Nanti aku jelaskan. Orang-orangku sebentar lagi sampai. Siapa? Pak Qin, Anda dan Nyonya baik-baik saja kan? Tidak apa-apa. Orang-orang ini melakukan pemerasan. Bawa mereka semua. Baik-baik. Aduh, hei, lepaskan aku. Seng Chow, dasar kau wanita murahan. Pantas saja kau tidak punya orang tua. Orang tuamu mati karena melahirkanmu. Kau itu pembawa sial. Pembawa sial. Jangan dengarkan mereka. Mulai sekarang kamu tidak sendirian lagi. Ada aku dan juga nenek. Kami adalah keluargamu. Paman, bukannya kamu mau menikah? Kamu sudah tahu ya? Paman, mataku pasti akan sembuh kok. Bisa tidak kamu jangan menikah dengan orang lain? Kamu bilang apa? Jadi kamu kabur dari rumah gara-gara ini? Aku tidak kabur kok. Aku memang mau menikah. Tapi bukan dengan orang lain. Melainkan denganmu. Aku. Tadinya aku berniat memberimu kejutan. Malah kamu salah paham, dasar bodoh. Jadi paman mau menikahiku bukan karena nenek. Ya. Kali ini aku serius, Kiao Kiao. Maukah kamu menikah denganku? Kenapa kamu bisa lebih bahagia dariku? Aku ingin kamu mati. SSTT. Kiao Kiao, kamu sudah sadar. Dokter-dokter, cepat kemari. Anda siapa? Nenek. Ini nenek. Ya ampun, kamu sudah bisa melihat. Ya. Nona Sen benar-benar mendapat berkah di balik musibah. Matanya sudah pulih total. Saya dengar Nyonya sudah sadar. Kamu sekretarisnya paman kan? Aku kenal suaramu. Benar-benar saya orangnya. Paman mana si Siye? Dia. Ada apa dengan paman? Ah nenek, cepat beritahu aku. Dia ada di sebelah. Kiao Kiao. Tunggu dulu. Maksud nenek dia sedang mengambilkan obat untukmu di sebelah. Tidak mungkin. Paman kenapa? Nona Anda mau apa? Cepat lepaskan. Nona saya mohon. Biarkan saya bicara dengannya. Istriku. Kamu sedang bicara dengan siapa? Siapa kamu? Paman. Kamu sudah bisa melihat. Jadi paman, kamu membohongiku. Identitasmu itu semuanya karanganmu saja. Kiao Kiao. Maafkan aku. Waktu itu aku salah paham sama kamu. Aku pikir kamu mendekati nenek karena ada maksud lain makanya. Tapi aku paling benci kalau ada orang yang bohongin aku. Aku bersumpah. Mulai sekarang aku tidak akan pernah bohong lagi sama kamu. Terus sikap baik kamu ke aku itu bohong juga? Tentu saja bukan. Aku juga tidak menyangka bakal beneran jatuh cinta sama kamu. Kiao Kiao. Kasih aku kesempatan sekali lagi ya. Paman. Kali ini tidak boleh bohongin aku lagi.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lanjut, lanjut. Tersangka Zhou berturut-turut menyebabkan kecelakaan 2 kali. Akhirnya berhasil ditangkap. Reporter kami melaporkan untuk Anda. Anak angkat keluarga Zhou itu benar-benar jahat sekali. Dulu dia menabrak aku pakai mobil tapi tidak ketangkap. Terus dia malah berani menabrak Kiao Kiao. Tenang saja, dia tidak akan punya kesempatan berulah lagi. Kiao Kiao, mulai sekarang ini rumah kamu. Kami adalah keluarga kamu. Nanti tidak akan ada yang bikin kamu sedih lagi. Terima kasih, Nenek. Kalau begitu nanti juga tidak ada yang bakal bohongin aku lagi kan? Padahal aslinya ganteng begini. Malah ngaku-ngaku cowok jelek. Padahal tinggalnya di villa besar. Bohongin aku, bilangnya tinggal di apartemen biasa. Sayang. Aku salah. Nanti tidak akan begitu lagi deh. Biar aku yang buka pintu. Aku temani kamu. Tenang saja, aku tidak akan kabur dari rumah lagi kok. Mana bisa aku tenang begitu saja. Aku cuma ingin terus sama kamu. Ayo. Pak Qian. Kenapa kamu, keluarga Qian tidak menerima tamu seperti kalian? Pak Qian. Tolong tunggu sebentar. Aku datang kemari untuk mencari putriku. Mencari putrimu? Hah? Dia adalah putriku yang sudah lama hilang. Apa?